Halo, selamat datang di podcast Komik Indo. Di episode kali ini, gue mau bahas komik fantasi, action, dan mungkin kalau istilah wibu sekarang, isekai juga kali ya. Komik yang mau gue bahas kali ini berjudul Read, The Chronicle of Minak Jingo, karya Metalu. Gue sebenarnya udah beberapa kali direkomendasiin orang untuk baca komik ini. Udah dari 2 tahunan lalu kayaknya. Cuma gue baru baca komik ini tuh di akhir Desember tahun kemarin. Komik ini sendiri terbit pertama kali di bulan Mei 2024. Komik ini kurang lebih menceritakan kisah pemuda yang masuk ke dunia game untuk menyelamatkan hidup teman mereka. Ya, anggaplah awalnya seperti itu. Genre dari komik ini sendiri adalah fantasi, action, dan sejarah. Kayak kata-kata yang sering ada di tiap awal episodenya. Tulisannya kayak gini. Webtoon ini hanya kisah fantasi dengan beberapa karakter dan setting sejarah. Untuk ratingnya sendiri, sebenarnya di platform Webtoon tuh diset sebagai komik remaja. Tapi, gue pribadi mungkin bakalan naikin dikit ratingnya ke 17+ lah. Nanti gue bahas kenapanya. Sekarang gue mau bahas mulai dari universe-nya dulu. Kayak yang gue bilang tadi, karena ini komik isekai, jadi universe-nya tentu ada lebih dari satu. Kalau misal lo belum terbiasa sama istilah isekai, ya mungkin simpelnya ini tuh cerita di mana si karakternya berpindah dunia gitu. Ya entah reinkarnasi, masuk ke game, tersedot ke dimensi mana, pokoknya pindah aja. Soalnya asal kata isekai sendiri kan dari bahasa Jepang ya, yang artinya dunia lain. Bentar, kenapa berasa horor ya? Ya pokoknya gitulah. Kita balik lagi ke komiknya. Di komik ini sendiri, universe-nya at least ada 2. Ya sebenarnya ada lebih, tapi bakalan ke reveal belakangan. Jadi gua bahas 2 yang utama aja. Yang pertama bisa dibilang mirip sama dunia kita, di mana hukum-hukum fisika, sains gitu berjalan dengan semestinya. Terus yang kedua adalah dunia game. Yang mana dunia ini tuh kalau lu biasa nonton atau baca cerita yang masuk ke dalam game gitu ya, yang ada quest, terus ada status Windows, ada item yang gitu-gitu, ya mirip lah, komik ini juga kayak gitu. Cuma buat yang dunia game ini, settingnya dia tuh ngambil tempat dan waktu di mana legenda Minak Jingo berada. Buat yang belum tahu, karena gue juga baru tahu setelah baca komik ini, itu tuh legenda yang terjadi di sekitaran masa kerajaan Majapahit. Jadi waktunya kisaran abad 14-15an, tempatnya di kisaran Jawa Timur gitulah. Terus selanjutnya gue akan bahas soal karakter. Karakter utama di komik ini adalah seorang anak SMA kelas 11 namanya Danu. Simpelnya sih mungkin dia goody two shoes gitu ya. Anak baik, pinter, juara olimpiade biologi, ya gitulah kalau di kehidupan sekolahnya. Terus ada juga karakter yang namanya Mario. Bisa dibilang mungkin kutub berlawanannya dari Danu kali ya. Tukang bikin masalah, kelihatannya tidak terlalu pintar, dan cenderung lebih atletis dibanding Danu. Ya walaupun sifatnya berlawanan, di komik ini mereka tuh udah sahabatan dari SMP. Terus ada juga cewek yang namanya Tika. Dia itu anak pindahan, teman sekelas dan sangat dekat dengan Mario. Yang ternyata Tika ini adalah teman masa kecil Danu. Tika ini pintar juga, tapi beda bidang aja sama Danu. Kalau Danu di bidang biologi kan ya. Kalau si Tika ini diceritain dari kecil udah jago soal sejarah gitu. Oke, lanjut ke cerita. Jadi, cerita isekai ini dimulai waktu Tika dan Mario pergi ke perpustakaan dan ngebaca buku cerita aneh yang ngebuat mereka masuk ke dalam dunia game di era Majapahit. Nah, permasalahannya adalah setelah kejadian tertentu, Mario ini keluar dari game di buku itu. Tapi Tika enggak. Akhirnya Mario minta tolong Danu dan dimulailah perjalanan mereka untuk menyelamatkan Tika dan bertahan di kehidupan era Majapahit yang kejam. Ini gue bukan spoiler ya, tapi ini kurang lebih yang gue rangkum dari sinopsis webtoonnya. Nanti untuk cerita di dalam gamenya sendiri ada macam-macam. Gimana mereka nyelesain quest, gimana mereka nyari Tika, gimana mereka nyari tahu tentang permainan, gimana interaksi dengan NPC di sana, banyak lah pokoknya. Jadi, menurut penilaian gue, komik ini tuh komik yang secara pribadi gue suka.
tapi mungkin tidak untuk semua kalangan. Gue suka komik ini karena banyak banget info yang baru gue tahu setelah baca komik ini. Minang Jinggo itu sendiri apa, jujur aja gue baru tahu setelah baca komik ini. Dan komik ini juga sekalipun pakai setting sejarah ya, tapi menurut gue lebih fokus ke fantasinya. Jadi kadang nggak berasa kalau lagi dikasih tahu soal sejarah di era Majapahit. Bahkan di salah satu chapter aja, gue sampai lupa kalau ini komik yang pakai setting sejarah. Gue baru nyadar lagi pas komikusnya naruh penjelasan tentang sejarah kapal atau apa gitu di halaman terakhir. Nah, alasan kenapa gue merasa ini tidak untuk semua orang, sebenarnya ada beberapa. Tapi yang paling utama dan terkait juga dengan alasan kenapa gue bilang rating komik ini lebih cocok 17+, karena fanservice di komik ini tuh banyak banget. Tadinya tuh di awal-awal gue mikir, wah kayaknya bagus juga nih komik kalau dikasih ke anak-anak gitu. Action fantasi gitu kan, mana ada setting-setting sejarahnya. Tapi setelah di tengah-tengah, gue mulai ragu. Dan di akhir season 1, ditambah awal pertengahan season 2, gue langsung mikir, enggak sih, ini jangan. Duh, gimana ya? Gue tuh nggak apa-apa sama fanservice, santai-santai aja. Tapi kalau kebanyakan tuh gumoh cuy. Ya, nanti gue bakalan bahas lebih lanjut setelah ini lah ya. Untuk sesi non-spoilernya, mungkin cukup sampai di sini dulu aja. Kalau misal lu nggak mau kena spoiler, bisa stop di sini aja nggak apa-apa. Tapi kalau lu udah baca komiknya atau nggak masalah sama spoiler, kita ngobrol lagi abis ini. Jangan lupa, dukung terus perkomikan Indonesia, bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Oke, side notes. Langsung aja ya, gue bahas masalah per fanservice-fanservicean ini. Pas gue bilang banyak itu, bukan gue doang yang ngerasa. Gue baca di kolom komentar juga, banyak juga pembaca lain yang mulai ngerasa kayak gitu. Dan di samping banyak, keanekaragamannya juga luar biasa. Lu mau apa? Pasangan muda? Ada. Kasta yang raja ratu? Ada. Menjurus cowok sama cowok? Ada. Cewek sama cewek? Juga ada. Terus juga kadang nggak jauh-jauh gitu jaraknya. Kadang kayak abis dikasih di chapter ini, besoknya udah dikasih lagi. Dan kadang malah jadi berasa maksa. Misal, yang scene ratu diracun. Itu kan di chapter sebelumnya si ratu itu diracun pakai cara dicipok sama Anjasmara kan. Anjasmara ini cewek by the way. Nah, setelah itu, di chapter setelahnya, si Damar itu mau ngeluarin racunnya pakai sihir kan. Catat ya, pakai sihir. Dengan membuka baju si ratu sambil dicipok. Maksud gue nih, kalau udah magic gitu ya oke lah racunnya disedot lagi lewat mulut. Tapi buat apa pakai dibuka bajunya? Kan nekan-nekan perut aja nggak perlu dibuka. Kecuali lu dokter gitu, mau ngeblack perut pakai dibuka dulu bajunya, itu lebih make sense gitu. Terus ada juga kejadian si karakter Mayang nih, pacarnya si Danu. Si Mayang kan ceritanya kena penalti, terus jadi bocah gitu ya. Tiba-tiba di suatu kejadian, dia jadi dewasa lagi. Karena apa? Karena haid. Ya, datang bulan. Gue tuh sepanjang kejadian itu ya, mikir keras. Apa ya gunanya kejadian haid buat karakter NPC Mayang ini? Soalnya, kalau misal buat power creep atau nurunin kekuatan si Mayang yang jago, ya gue rasa ngebuat tubuhnya jadi kecil tuh udah cukup. Dan bener aja, ternyata di beberapa chapter selanjutnya, itu ada fanservice lagi. Gue tuh mikir, astaga niat banget sih untuk fanservice aja sampai dikasih ancang-ancang dulu. I mean, iya, bahkan karakter di komiknya juga ngasih tahu alasan kenapa dia jadi dewasa. Dia bilang, bayangin mengerikannya kalau dia haid tapi masih di tubuh anak-anak. Gue tuh langsung narik napas lagi. Mereka itu kan lagi di dalam game, dimana game itu bisa mengubah karakter remaja jadi bocah, atau karakter remaja jadi om-om keren usia 30-an. Tapi
nggak bisa menghentikan siklus metabolisme seseorang. Kan lumayan aneh ya. Apalagi kalau pakai teori, pas masuk game, waktu di dunia nyatanya berjalan sangat lambat. Kan kalau emang badan aslinya Mayang yang lagi hate ya, harusnya sepanjang game, dia hate aja terus. Kan siklus menstruasinya di badan asli Mayang. Kenapa juga badan di game ngalamin siklus itu? Ditambah, si Tika yang terus-terusan di dalam game, nggak pernah dia diceritain hate kan? Ya mungkin segitu aja untuk bagian fanservice-nya. Dan oh iya, di beberapa episode webtoon ini, dia tuh kadang ada beberapa yang ngasih warning adegan dewasa. Jadi ya buat gue, ya udahlah, ini dibuat audiens 17 plus kalian aja gitu. Tapi ini cuma POV gue sebagai salah satu pembaca aja ya. Kalau memang scene fanservice adalah hal yang disukai komikusnya atau platformnya, dan itu yang ngebuat dia semangat untuk tetap ngomik dengan deadline webtoon yang gak ngotak itu, menurut gue let it be aja sih, ya udah gitu. Oh ya, sebelum lanjut, izinkan gue untuk cerita dulu sedikit. Jadi, sebenarnya review kali ini tuh adalah review yang gue buat ulang. Karena tadinya review ini tuh udah gue buat sekitar bulan Januari, pas masih ongoing season 2. Lumayan banyak yang udah gue bahas kemarin tuh. Mulai dari gaya bahasa yang dipakai Danu, plaster waktu di awal game, cara naik kuda, motif pakaian yang gue appreciate banget, terus kemungkinan feminis kayaknya nggak suka karakter cewek di komik ini. Soalnya karakter cewek di komik ini kalau ngobrol berdua, dialognya nggak pernah lepas dari ngomongin laki-laki. Banyak pokoknya yang udah sempat gue bahas. Tapi itu harus gue kesampingkan dulu. Karena ada hal yang lebih penting yang harus gue bahas, terutama setelah gue baca akhir dari season 2 dan melihat pengumuman di IG autornya kalau komiknya bakalan tamat di chapter 55. Well, kemarin chapter 55 udah keluar, walaupun belum ada tulisan tamatnya, tapi berasa udah di ujung cerita banget gitu. Tadinya gue mikir, apa gue nunggu seminggu lagi gitu ya, baru ngeluarin reviewnya. Tapi, mengingat cadangan konten gue udah hampir tidak ada gitu ya. Jadi, daripada gue libur nggak ngeluarin konten, ya udah gue keluarin aja sekarang. Oke, ada 2 hal penting yang mau gue bahas terkait komik ini yang udah hampir tamat. Yang pertama itu karakter Danu, dan yang kedua akhir cerita yang rasanya dipercepat. Dari karakter Danu dulu. Tadinya, gue tuh cukup bingung sama karakter Danu, terutama di season 1. Karena gue tuh ngira ya, dia tuh anak baik-baik, pinter, polos gitu. Tapi di beberapa kesempatan, nih anak kenapa kayak buaya ya? Soalnya kan Danu tuh gak suka berteman. Temen SMP-nya cuma Mario. Dia gak pernah deket lagi sama cewek sejak ditinggal Tika pas SD. Nah, tadinya gue tuh nebak-nebak, nih orang paling kalau ada momen-momen romantis, tipe-tipe yang awkward atau polos gitu. Tapi, gue gak expect banget waktu Danu diselamatin Mayang. Terus Danu tiba-tiba minta peluk. Kaget gue anjir. Maksudnya, di otak gue tuh, kalau emang dia pengen meluk, opsinya cuma antara langsung peluk, ya karena refleks spontan ya, atau ya udah tahan, nggak ngapa-ngapain, karena emang nggak biasa interaksi sama orang kan. Tapi ternyata ada opsi ketiga, yaitu nanyain boleh peluk atau enggak. Pas gue baca itu tuh dalam hati gue langsung, Danu buaya anjing. Soalnya itu kata-kata emang biasanya dikeluarin sama buaya kan. Ya contoh aja, siapa yang pernah ngomong boleh pegang tangan nggak? Atau nanti ujung-ujungnya boleh cium nggak? Siapa lagi yang ngomong di awal-awal kenal kayak gitu kalau bukan buaya? Awalnya gue ngira satu momen out of character aja, tapi makin kesini Danu makin berani. Dan sepertinya ini ada hubungannya dengan penjelasan di season 3 yang ngasih tahu kalau Danu itu adalah avatar atau inkarnasi dari Batara Dewa Serani, sang dewa kenakalan. Sedikit konteks kalau lu belum baca komiknya. Jadi ternyata komik Minak Jingo ini ada hubungannya sama komik autor yang sebelumnya, yang judulnya Seven Wonder. Gue sendiri belum baca Seven Wonder, tapi kurang lebih ceritanya tentang perseteruan dewa-dewi gitu yang berefek ke dunia manusia. Nah, sangkut paut di cerita Minak Jingo ini,
Jadi setelah si villain di komik Seven Wonder itu kalah, dia kayak berinkarnasi ke diri seorang anak, dan anak itu adalah si Danu ini, karakter utama di Minak Jingo. Mungkin sifat buaya yang tadi gue bilang itu ada pengaruh dari si Dewa Serani juga. Karena katanya kesadaran Dewa Serani itu muncul pas si Danu masih kecil. Nah, cuma menurut gue ada hal yang rada kurang, antara setupnya kurang atau penjelasannya yang kurang. Soalnya di season 1-2 tuh Danunya beda banget sama yang season 3 gitu. Literally kayak orang lain. Di season 1-2 tuh polos-polosnya Danu masih ada. Bocah SMA-nya masih kelihatan lah. Nah, di 3 tuh tiba-tiba langsung kayak bajingan gitu. Teman-temannya pun nge-treat dia kayak beda aja. Ya tiba-tiba grepe-grepe mayang lah. Ya tiba-tiba tahu NPC apa hubungannya sama dewa mana. Karakter Danu kayak gini tuh mengingatkan gue sama karakter Eren Yeager di komik Attack on Titan. Itu kan Eren remaja sama Eren gondrong sifatnya beda sama sekali kan. Makanya gue tuh benci banget sama karakter Eren gondrong. Bukan karena dia protagonis yang jadi villain, enggak. Itu mah hal biasa. Baik jadi jahat, jahat jadi baik. Itu mah masih bagian dari karakter development. Yang bikin gue dongkol banget adalah itu si gondrong hubungan sama Eren mudanya tuh tipis banget. Lu nggak perlu ngikutin cerita Eren yang marah lihat ibunya dimakan Titan. Lu nggak perlu ngikutin cerita dia frustrasi pas temennya mati. Lu nggak perlu ngikutin cerita dia dari awal. Karena pas dia udah gondrong, dia tuh jadi karakter yang berbeda sama sekali. Tiba-tiba idealis nggak jelas, tiba-tiba jadi dingin, tiba-tiba punya ide besar, grand plan gitu. Padahal kan selama ini dia tolol ya. Gue tuh keselnya karena out of karakter banget. Buat apa gue ngikutin perkembangan karakter jauh-jauh? Kalau toh nanti semuanya bakalan dibuang gitu. Nggak ada gunanya kan? Sebenarnya di Minak Jingo ini, gue hampir punya keresahan yang sama. Tapi untungnya di akhir-akhir itu dikasih lihat Danu berdialog sama Dewa Serani. Yang nunjukin kalau di badan dia itu ya ada dua entitas aja gitu. Jadi sisi Danu yang gue ikutin dari season 1 tuh masih ada di bagian situ. Dan pada akhirnya pun Danu take control of himself lagi kan. Walaupun terlalu cepat emang perubahannya gitu. Ya kayak pak gitu. Nah, kalau yang ini masuk ke pembahasan yang satu lagi, yang terkait cerita berasa dipercepat. Emang di akhir season 2 itu semuanya berasa dipercepat. Kayak ada plot device yang tiba-tiba keluar, terus tiba-tiba ditinggalin aja gitu. Kayak ujuk-ujuk ada mata merah, tiba-tiba dewa ini itu, tiba-tiba main lakon 4 tahun, yang entah gunanya buat apa. Itu semua tuh, ya ini tebakan gue aja ya. Tapi gue yakin banyak juga pembaca yang merasa komik ini tamat tidak sesuai dengan rencana. Atau istilah yang sering dipakai teman-teman gue mah, dikapak gitu. Soalnya ya, lihat aja di season 1-2, chapternya banyak. Di season 3, 10 chapter aja udah hampir selesai gitu. Ini yang mau gue bahas sebenarnya bukan dari sisi komikus atau pembaca sih. Tapi gue mau ngomongin terkait webtoon sebagai penerbit. Look, gue nggak tahu apa yang terjadi di belakang layar. Gue nggak tahu apakah ini keputusan komikusnya atau ini keputusan webtoonnya. Tapi satu hal yang gue yakin, yaitu pembaca akan menganggap webtoon sebagai penjahatnya. Gue tahu mungkin tidak sepenuhnya salah Webtoon ID, tapi lu juga sebagai penerbit harus sadar, membiarkan pembaca terus-terusan bertanya dan kecewa juga salah. Gue tadinya tidak sadar kalau banyak pembaca yang protes. Toh kalau bukan untuk kebutuhan review, gue juga nggak buka-buka kolom komentar. Sampai akhirnya ada kejadian di Twitter atau X beberapa bulan lalu terkait admin Amanda dan Toshiba. Gue tahu rada out of context, tapi gue janji ini ada hubungannya. Gue jelasin dulu sedikit. Jadi singkat cerita, admin Brownies Amanda dan Toshiba tuh sering balas-balasan tweet gitu. Si admin Amanda kayak pakai persona gadis muda pengusaha toko kue, si Toshiba pakai persona CEO gitu. Nah, mulai tuh banyak yang join obrolan. Brand lain juga banyak yang ikutan join. Duolingo lah, Tokped lah.
dan banyak juga yang bikinin mereka fan art. Sampai masuklah admin Webtoon Indonesia. Reply tweet mereka tulisannya gini, "Punten, ini ada rencana mau didebutin nggak?" Masuk dong harusnya kan ya. Cerita romance komedi gitu, CEO-an. Ternyata ratusan orang yang balas tweet itu ngehujat admin Webtoon semua. Ada yang bilang, "Jangan mau, nanti diberhentiin di tengah jalan." Ada yang bilang lagi, "So asik lu, mending urus gaji autor yang bener sana." Ada juga yang nulis, "Sok banget, padahal manual lokal jarang dipromot." Ini jujur, gue kaget banget sih. Penolakannya tuh sekuat itu. Gue sebenarnya kadang lihat sih di Instagram gitu, yang komen-komen kritik, "Webtoon apa dilanjut dong," atau "promoin webtoon lokal juga dong." Gue kadang lihat, tapi paling cuma 1-2 gitu di postingan mereka. Jadi ya setelah lihat sebanyak itu, kaget sih gue. Banyak juga yang bilang gak pernah ditanggepin atau direspon gitu. Dan karena lihat hal kayak gitu ya, gue kan coba nyari validasi berita-berita atau komentar lain buat nyari tahu bener nggak gitu ya. Ternyata gue nemu lagi dong, ada petisi online yang judulnya "Selamatkan Webtoon Lokal", dan yang tanda tangannya udah 2000-an lebih. Ini sekali lagi ya, gue nggak mau ngejudge siapa salah siapa bener terkait keberlangsungan suatu judul. Cuma kalau komplainnya dari audiens udah sebanyak ini, kan berarti belum pernah ada komunikasi dari pihak Webtoon ke pembaca kan. Menurut gue sih, at least respon gitu. Soalnya kalau orang makin lama didiemin, kan lama-lama bete juga ya. Dan sekali lagi, apapun yang terjadi di belakang layar, kalau hal kayak gini terus berlanjut, di mata pembaca, yang bakalan salah selalu Webtoon. Gue sih sebagai pembaca, harapannya Webtoon bisa makin besar atau sukses. Karena kalau makin besar, ntar opsi bacaan gue juga makin banyak kan. Gue sih masih pengen lihat karya-karya bagus lain di Webtoon juga gitu. Jadi ya, semoga kedepannya ada perbaikan lah. At least ada komunikasinya aja dulu gitu.